Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Pagi Bu. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Kita sama-sama berdoa, yaitu doa belajar. Ya, silakan ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Saya Bu. Ya, Ananda Hafid, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa agar diberi kesempatan, agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian dengan mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sampai semua senang baca Al-Quran? Senang ya? Di dalam Al-Quran itu ada surah At-Tin. Anak-anak ibu pernah baca surah At-Tin di dalam Al-Quran? Pernah? Iya. Karena materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai surah At-Tin. Ya. Apa tujuan kita mempelajari surah At-Tin? Ya, tujuannya adalah yang pertama, supaya anak-anak ibu semua dapat membaca surah At-Tin dengan tajwid yang benar, makhraj huruf yang benar, dan hukum-hukum yang benar. Dapat menghafal surah At-Tin tanpa melihat Al-Qur'annya. Terus lagi, supaya anak-anak ibu bisa menulis surah Al-Quran dengan rapi dan dengan benar. Dan apalagi supaya anak-anak ibu semua dapat memahami makna pokok yang terdapat di dalam surah At-Tin dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham ya tujuan pembelajaran kita mengenai surah At-Tin? Paham. Kalau begitu, sebelum kita memulai kegiatan intinya, marilah kita ice breaking dulu dalam tepukan. Semua mau? Mau ya? Ya. Ayo. Supaya kita semangat, kita bawakan pupuk semangat. Bisa ya? Ya. Semuanya, tepuk semangat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا
tugas per kelompok kita kan dibagikan kelompoknya. Kita bagi 3 kelompok ya. Setiap kelompok ini sudah dibuat kelompok 1. Bikin namanya. Bikin namanya di sini. Bikin berarti kan 3 orang. Bikin namanya 3 orang. Nah, terus ini ada lembar pertanyaannya. Masing-masing 3 pertanyaan. Ibu memberikan masalah, kalian yang menjawab. Ya. Kalau diskusi itu melatih kekompakan, melatih kebersamaan. Jangan diskusi cuma 1 orang yang mencari jawabannya. Itu tidak diskusi lagi. Kalau diskusi itu bekerja sama, ya. Ya, baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan masing-masing. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan dicari bersama ya. Ini kelompok 2. Nah, silakan dibuat kelompok 3. Ya. Silakan bekerja sama. Ibu beri waktu selama 15 menit. Silakan bekerja sama. Jangan bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja bersama-sama. Silakan dilihat bukunya, boleh. Ya, bagus. Silakan ditulis ya. Silakan presentasikan atau tampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. 1 orang membaca ke depan, ya. Silakan untuk yang pertama kelompok 1 dulu. Silakan dibaca hasil diskusinya. Bacakan soalnya, terus bacakan jawaban. Ya. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 1. Ya, terus Nomor 1. Mengapa Allah bersumpah demi buah-buahan seperti buah tin dan buah zaitun? Karena buah-buahan seperti buah tin dan buah zaitun yang kaya akan manfaat dan merupakan buah-buahan yang bergizi. 2. Mengapa banyak orang masih saja tidak bisa menghargai anugerah makanan yang kaya akan manfaat seperti buah tin dan zaitun? Karena manusia kurang memahami akan pentingnya kekayaan alam, khususnya makanan seperti buah tin dan zaitun yang memiliki banyak manfaat kesehatan dan spiritual. Menghargai makanan adalah bentuk syukur kepada Allah. 3. Mengapa tempat yang memiliki nilai sejarah spiritual tinggi sering tidak dijaga dengan baik? Misalnya tempat suci dirusak atau lingkungan di sekitarnya tercemar karena perbuatan manusia. Karena pada surah At-Tin ayat 2 dan 3 Allah bersumpah dari gunung Sinai dan kota Mekah, yang mana ayat ini menyebut gunung Sinai dan Mekah sebagai tempat penting, yang menunjukkan bahwa menjaga kesucian dan kebersihan tempat bersejarah atau tempat ibadah adalah kewajiban. iya. Sudah? Sudah. Berarti Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. ya. Itulah hasil presentasi dari kelompok refleksi, menanyakan kembali. Ya. Masih ingat tidak? Surah yang turun di Mekah namanya surah Makkiyah. Iya. Dan surah yang turun di Madinah tergolong ke dalam surah ya Madaniyah. Bagus. Kenapa Allah memilih buah-buahan seperti buah tin dan buah zaitun di dalam Al-Quran, dicantumkan di dalam surah At-Tin? Kenapa? Karena buah-buahan seperti buah tin dan buah zaitun yang kaya akan manfaat dan merupakan buah-buahan yang bergizi. Iya, bagus. Jawaban yang bagus. Karena buah tin kaya akan dan zaitun kaya akan dengan gizi. Ya, bagus semuanya. Ibu beri A+ untuk semua anak-anak Ibu yang telah diskusi hari ini. Ya, tepuk tangan. Jadi, surah At-Tin ini di dalam Al-Quran itu tadi termasuk ke dalam urutan yang
hari ini, ya. Baiklah, adapun rangkuman dari seluruh surah At-Tin dari 1 sampai 8 tadi dapat diambil kesimpulan bahwa manusia ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah apabila dia berbuat baik, dan akan diturunkan derajatnya oleh Allah serendah-rendahnya apabila dia berbuat jahat. Jadi jadilah kita manusia yang bermanfaat bagi, tidak hanya bagi diri sendiri, bagi orang lain dan juga lingkungan kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan? Bisa berbuat baik? Bisa. Ya, baiklah. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini, alhamdulillah kita telah melakukan diskusi dengan baik. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah, ya, tugas di rumah.